Halo teman-teman ASBWI, selamat datang di Besti. Kembali lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan mengundang Besti kali ini kita akan mengundang seorang coach ya dari nanti kita tanya-tanya saja. Ini sudah ada yang masuk. Kita absen dulu ya. Margaret, ada Bagus, ada Fans Maizura, ada sebuah enggak salah ngomong Danirha, tolong ya. Kita akan mengundang sebuah halo halo kak, halo Andaru. Kita akan undang namanya siapa. Kita cari dulu apakah beliau sudah masuk. Indonesia versus Bahrain live di mana? Wah, nanti dikasih tahu ya. Pantengin aja Instagramnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Dela. Halo guys, join. Halo guys. Kita tunggu dulu ya. Mana ini? Cici Fatimah ya. Halo Empoyet, halo. Lambaikan tangan. Tiket Indo Bahrain dijual gak bang? Wah, belum tahu. Halo, halo Kak Cici, halo. Halo, Halo, apa kabar nih? gimana Kak? Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Kak, tentang Kak Cici itu sendiri. Kita ngomongin, ya ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Mau Boleh. nanya nih pertama nih ya. Kakak waktu itu eh, terjun ke dunia sepak bola nih kapan? Kalau aku spesifiknya main bola kan awalnya main bola SD. Tapi untuk terjun langsung kayak ke SSB gitu sebenarnya agak telat sih Kak. Pas SMA mau kelas 3 baru gabung ke SSB gitu. Oh, SSB. Oke. Awalnya Mm-mm. ya sebagai pemain di SSB Princess Wijaya Saputra sampai sekarang. Oh, sampai sekarang SSB Putra. Kira-kira posisinya apa Kak waktu main nih? Aku pemain di winger back sama di winger sih Oh, biasanya. winger ya. Berarti mondar-mandir dong, capek dong. Ya, Capek banget. Tapi kenapa milih sepak bola Kak? Kalau mau tahu, kalau boleh tahu. karena sepak bola itu unik ya Kak. Awalnya itu aku main bola itu di event futsal sih. Sebenarnya Hmm. bola pertama yang aku ikutin itu kompetisinya di kompetisi futsal. Itu Liga Afi Kak. Oh, Liga. Waktu itu eh, ya main di regional Subang dan alhamdulillah Princess jadi juaranya. Nah, setelah itu move ke sepak bola. Sepak bola, main pertama kali event resminya itu di Liga Menpora, kalau nggak salah ya, event Menpora gitu. Terus sampai sekarang ya berjalan sepak bolanya. Karena pas aku rasain ya kenapa sepak bola gitu. Hmm. Pas aku main futsal itu emang lebih lebih capek futsal sih. Kalau sepak bola tuh kita kayak ada jedanya gitu. Terus sepak bola ya unik aja menurut aku gitu. Kalau di sepak bola masih bisa jogging lah ya, kalau di futsal lari-lari terus. Iya, Iya. benar. Tapi di futsal lama nggak Kak waktu itu? Hampir 1 tahun Kak di Berapa futsal. tahun? Oh, sisanya ke bola Iya. langsung ke Princess Wijaya ya. Iya, futsal juga di Princess Wijaya Oh, juga. ada juga futsalnya di Princess Wijaya ya. Iya, Aktif awal juga. Princess Wijaya itu futsal dulu baru ke sepak bola. Sekarang masih jadi pemain apa udah jadi pelatih nih? Aku ngelakuin dua-duanya Kak.
Di dua-duanya. samping aku kuliah, iya di samping aku kuliah, pulang ke Subang, aku Mm. melatih. Di waktu nggak latihan, aku latihan begitu. Kalau ngelatih nih biasanya pegang kategori usia berapa kakak nih? Kalau sekarang itu usia U12 Mm. sampai U15. Oh 15. Apa nggak ada nggak tantangan di U12 sama U15 nih? Kalau soal ngelatih. Ya, karena kalau itu kan masih usia kecil ya, kadang Mm. ketika aku ngelatih mereka tuh, kadang mereka suka ke distract sama suasana luar gitu. Kadang Oh, suka main ke sana, main ke sini gitu. Jadi aku harus ambil fokus mereka. Ya, itu sih yang bikin kayak challenging banget. Harus bikin latihan serame mungkin gitu untuk mereka tertarik dan di situ belajar sambil bermain aja iya, gitu. biar 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 dia nggak ke distract terus berarti ada tips-tipsnya ya dari apa namanya cara kakak Cici sendiri gitu buat fokus ke latihan nih gitu ya kayak. Terus kenapa kenapa pilih pelatih sama main juga? Kenapa Hmm. pilih ngelatih? Awal aku interest sama jadi pelatih itu ketika kita Princess itu ngadain School Soccer League. Mm-mm. Nah, di situ kan kayak kompetisi sepak bola wanita antar SMP sama SD. Nah, aku lihat kok banyak banget antusias anak-anak gitu. Sedangkan kan mereka hanya main antar sekolah. Nah, terus aku juga kan terjun di sepak bola itu awalnya jadi pemain. Nah, aku coba menyeriuskan diri aku untuk jadi pelatih untuk kayak bisa ngebawa mereka lebih dari sekedar pemain aja gitu loh. Jadi bisa long apa ya? Jadi mereka tuh nggak hanya main bola saat ini, tapi dengan adanya aku terjun ke pelatih, aku bisa membawa mereka untuk jadi kayak main bola tuh jangkanya panjang begitu. Oh ya Bisa berarti terus. berarti Kak Cici bisa ngasih tahu secara nggak langsung kalau misalkan di bola tuh nggak harus jadi pemain doang ya guys sih. Iya. Jadi pelatih juga jadi wasit juga bisa. Tapi udah ada rencana nggak buat ada ngambil lisensi atau gitu? Aku alhamdulillah udah license Oh, B, udah paling lisensi. nunggu untuk license C-nya. Kayaknya udah lisensi dia kapan kira-kira kemarin? Pas kemarin license D-nya itu sebenarnya aku upload di feeds Instagram itu Hmm, jauh setelah aku license. Kayak pas sama Coach Kartono itu mungkin bulan bulan Maret gitu kalau nggak salah. Ya, bulan Maret. sesudah Lebaran kalau nggak salah ya. Apa yang didapat pas waktu license tuh? Apa pengalamannya kira-kira? Dikasih tahu apa sama instrukturnya gitu yang lekat gitu guys. Ya, sama Coach Kartono diajarin kayak gimana melatih sepak bola itu dari mulai kayak perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan lain-lain sebagainya. Terus juga di situ yang bikin dinotis sama apa teman-teman kampus aku kok aku sendiri gitu di antara peserta-peserta laki-laki lainnya gitu. Gitu aja sih. Padahal ya nggak apa-apa juga sebenarnya kalau misalkan perempuan mau jadi pelatih kan ya nggak ada yang ngelarang juga kan. Iya. Tapi eh, mau nanya nih tanggapan Kak Cici ini tentang perempuan yang terjun ke sepak bola tuh kayak gimana? Semua pelaku yang ada di sepak bola itu menurut aku luar biasa sih, apalagi wanita ya. Aku sangat appreciate dengan wanita yang menjadi pelaku dalam sepak bola karena kita tuh selalu dibatasin sama pemikiran-pemikiran yang udah berbudaya kayak kok wanita tuh main sepak bola gitu, kok cewek main sepak bola gitu kan. Nah, di situ aku pikir mereka pelaku-pelaku yang ada di sepak bola ini khususnya wanita itu terjun di sepak bola itu pengen menghapus stigma-stigma itu. Terus aku kayak menghargai itu dan aku pun menjadi salah satu pelakunya dan aku bangga gitu. Bangga. Iya, semua pasti bangga lah apalagi orang tua dukung kan buat main sepak bola pasti.
Orang tua dukung Tapi sampai saat ini. tapi awalnya Alhamdulillah. awalnya tuh nggak ngedukung dulu apa? Ayo ayo nggak apa-apa gitu. Ikut aja. Oh, enggak. Awalnya nggak ngedukung karena Apa? apa namanya, pemikiran mereka itu sepak bola kan. Pas aku masih sekolah, sepak bola itu pasti akan mengganggu sekolah. Nah, Hmm. di situ aku menentang terus dan terus latihan, latihan, latihan sampai akhirnya aku masuk kuliah itu lewat prestasi dan prestasinya itu sepak bola. Nah, jadi mereka di situ kebuka tuh untuk kayak kenapa enggak mensupport anaknya untuk di sepak bola. Oh, anaknya juga akan lebih baik karena banyak peluang-peluang yang akan didapatkan di sepak bola Ya, gitu. berarti emang udah nunjukin kalau misalkan Kak Cici ini udah bisa gitu terjun di dunia sepak bola juga dan udah ngasih prestasi juga kan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sedikit-sedikit. Oke. Tapi Kak Cici kan latih nih ya. Ada nggak tips atau menu-menu latihan yang Kak Cici pegang gitu? Biasanya kalau udah mentok nih, aduh mau latihan apa gitu. Dan Kak Cici pakai ini andalan gitu. Ada Kalau nggak? aku di U12 ini ya, kebetulan kan kemarin ikut di ASBW U12 juga yang ada di Hmm. Tangerang. Oh Nah, iya ya. itu aku rasa ada perbandingan banget antara tim aku dan tim-tim lainnya. Nah, tim kayak tim dari Tangerang dan lain-lain itu lebih kayak udah melekat gitu bola di kakinya tuh. Nah, sedangkan dari tim aku masih kurang gitu. Nah, di situ aku mulai kayak berpikiran untuk terus melatih ball Hmm. mastery-nya sama kayak ball feeling mereka aja untuk menguatkan di teknik dasarnya, tapi tidak tidak apa namanya? Tidak melepaskan dari game-game untuk mereka biar happy gitu di lapangannya gitu. Oh iya sih benar karena kan U12 ya yang nggak terlepas dari Iya, permainan juga. Ya pasti iya betul. diseling sama teknik dasar yang karena itu penting juga kan buat menunjang mereka-mereka di tahun-tahun berikutnya gitu. Terakhir nih Kak dari aku, apa sih harapan Boleh. Kak Cici untuk sepak bola wanita Indonesia di sini? Harapan aku untuk semua pemain ya, khususnya di sepak bola, karena aku pengalaman pribadi Kak, wanita yang menjadi pemain di sepak bola itu hanya berkarir ketika mereka sekolah aja. Nah, Mhm. aku pengen mereka-mereka yang main sepak bola yang sekarang masih sekolah itu terus melanjutkan sampai mereka menjadi salah satu pelaku yang konsisten di sepak bola, nggak lepas gitu. Kadang banyak yang main sepak bola tapi tiba-tiba mereka lulus kuliah, sepak bolanya putus. Kan nggak gitu sepak bola kan. Harusnya apa namanya? Mereka terus ada di sepak bola itu sendiri sampai nanti banyak kayak kompetisi dari pemerintah itu membuat kompetisi-kompetisi kayak liga dan lain. Nah, mereka bisa meneruskan di liga itu sendiri Ya begitu. padahal ya seperti yang kita harapkan juga kan berarti kita semua mengharapkan kalau misalkan pemain-pemain yang memang berbakat dari awal nih nggak putus di tengah jalan gitu. Tetap harus dipush Benar. untuk ya, jadi yang terbaik lah gitu. Betul. Baik Kak, itu aja kita mungkin waduh banyak banget harusnya kalau misalkan ini kita ngobrol-ngobrol Iya. tapi waktunya terbatas. Terima kasih buat Kak Cici, semoga ngelatihnya lancar, mainnya juga lancar, sehat terus dan bahagia terus. Terima kasih, dadah, sampai jumpa. Terima Terima kasih kasih. yang Terima kasih juga ya, Kak. Bye.